kepada Ibu Herina yang terhormat Bapak Ibu Herina, dan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Sedayu 4 yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan guru pemuda yang sudah saya terima sampai dengan hari ini, yaitu modul keempat, yaitu budaya positif. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu buruk, itu tetap ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol teman-teman kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya modal berpikir menang dan menang. Apa makna disiplin? Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, yaitu dari dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu adalah merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini adalah peraturan kelas. Itu di dalamnya, ya selama ini yang kita lakukan adalah di dalam kelas itu ada peraturan. Nah, peraturan di sini cenderung anak untuk mematuhi, akan tetapi mereka lebih cenderung akan mengulang lagi. Nah, beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah keyakinan bersama-sama dari semua anak bahwa mereka meyakini apa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, itu nantinya dari keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif ini akan terbentuk budaya positif dalam sebuah sekolah. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini alasannya. Mengapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan, Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan atau datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Mungkin dari ketiga ini Bapak Ibu semua bisa mengenali bahwa yang pertama ini menurut Bapak Ibu apa? Kita menggunakan helm itu alasannya apa? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa monggo Bu Erni? Kita melaksanakan tata tertib itu, contohnya kita menggunakan helm supaya aman. Ya, betul. Bisa aja mungkin. Berarti peraturan ya, patuh pada peraturan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Jadi di sini sebenarnya tujuan utamanya apa? Kok kita harus mematuhi 3M? Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, kenapa kita harus mematuhi 3M? Tujuan utamanya apa? Untuk pencegahan. Untuk pencegahan. Yang lain ada lagi? Menjadi kebiasaan kita dalam menghadapi pandemi ini. Betul ya. Berarti lebih mengarah ke kesehatan ya, menjaga kesehatan. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, sebenarnya ini arahnya kemana ini Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu? Disiplin. Ya, kedisiplinan. Baik, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu lebih ke kenyamanan, keselamatan, keamanan. Nah, yang kedua ke arah kesehatan. Kemudian yang ketiga itu ke arah kedisiplinan. Nah, ini ada hubungannya dengan slide berikutnya. Baik, nah di sini adalah kesepakatan kelas. Di sana datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, di sini berarti kami, kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi mengucapkan salam itu tanda kasih sayang. Jadi di situ kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya adalah kami guru dan murid saling menyayangi. Saling menyayangi di sini luas sekali. Misalnya tidak mengejek, kemudian tidak mengolok-olok teman, nah seperti itu. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Nah, semangat belajar di sini berarti lebih luasnya, misalnya datang tepat waktu, kemudian mengerjakan PR, mengerjakan tugas di kelas dan sebagainya. Terus yang ketiga, di sini adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Contohnya di sini dengan kesepakatan kelas di sini, misal ada teman yang tidak membawa pensil atau ballpoint, nah di situ teman yang lain meminjami. Atau kalau enggak ada teman yang sakit, karena bentuk peduli tadi, maka teman yang lain menengok teman yang sakit. Nah, di sini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Jadi dari keyakinan kelas tadi ada kebersihan, kemudian ada kesehatan, ada kedisiplinan, ada keselamatan. Nah, nanti dibuat dengan kesepakatan kelas bersama anak-anak, dibuat seperti huruf Y, di mana di situ dijabarkan dengan terlihat, terdengar, dan berperilaku. Contoh misalnya kita membudayakan kebersihan. Jadi kami guru dan murid mengutamakan kebersihan kelas. Ya, jadi di situ ada kesepakatan dari semua murid bahwa gimana sih kalau misalnya kelas yang bersih itu. Nah, anak-anak akan bilang, Bu, kalau kelas yang bersih itu berarti enak dilihat, rapi kelasnya, kemudian tidak kotor. Nah, seperti itu. Kemudian dari anak-anak akan menyampaikan juga, kemudian bagaimana perilaku kalian agar kelas kalian selalu bersih. Nah, dari anak-anak akan menyampaikan dibuat tugas piket guru. Nah, misalnya di situ ditulis dibuat tugas piket. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi adalah peraturan, sebenarnya peraturan. Jadi ada membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan piket, kemudian tadi itu ada menata kelas dengan rapi. Nah, di situ adalah bentuk keyakinan kelas pada poin kebersihan. Nah, jadi mulai hari ini kita bersama-sama ya di kelas saya, juga di kelas Bapak Ibu semuanya, kita buat keyakinan kelas bahwasanya harapannya nanti anak-anak akan memiliki budaya positif. Jadi bukan mereka dituntut untuk mengikuti peraturan, karena kalau
peraturan itu nanti akhirnya anak-anak akan mengulanginya lagi. Contohnya mereka kurang menyadari akan keyakinannya di kelasnya masing-masing, seperti itu. Baik, contoh di sini adalah peraturan. Nah, keyakinan kelas yang seperti apa yang kita buat? Nah, di sini misalnya nomor 1 itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan keyakinan kelas apa misalnya dengan peraturan seperti itu. Contoh, mungkin bisa lebih kami guru dan murid menyepakati kerapian, misalnya seperti itu. Menyepakati kerapian. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa ini? Kenyamanan. Ya, betul. Bisa kenyamanan, bisa saling menyayangi tadi ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelasnya kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi mereka tidak ada yang mengganggu yang lain. Jadi nanti kalau misalnya ada murid yang jiwit teman yang lainnya misalnya. Nah, di situ kita panggil anak itu, kita tanya, kamu tahu nggak keyakinan kelas di kelas kita? Nah, dia akan menyadari, iya Bu, kita harus saling menyayangi. Nah, kenapa kamu masih mencubit teman kamu? Misalnya seperti itu. Nah, di situ anak akan menyadari bahwa, oh iya, ternyata kalau saya nyubit teman saya itu tidak menyayangi dia. Padahal keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama bahwa kita harus saling menyayangi. Jadi seperti itu. Nah, harapannya dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu harapannya ada budaya positif di sekolah, di mana anak-anak menjadi nyaman, menjadi senang belajar di sekolah, kemudian menciptakan merdeka belajar bagi siswa-siswa di sekolah. Baik, seperti itu Bapak Ibu, sharing dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, setelah saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan akreditasi terkait. Jadi per kelas itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Bagus. Ya. Hari ini berangkat semua ya? Baik. Kita dibagi dalam 2 shift. Hari ini 1 shift pertama. Nah, hari besok shift yang kedua. Yang untuk shift pertama masuk semua ini? Masuk. Alhamdulillah. Baik. Baik anak-anak, untuk hari ini ya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita berdoa dulu bersama-sama. Siapa yang mau mimpin doa? Doa dalam hati. Kita berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Aji sudah memimpin doa bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Iva mau ngajak kalian biar semangat kita belajar hari ini. Baik, nah caranya gini ya, kita ngadakan tanya semua gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, baik. Nah, nanti biar kita itu siap ya, otak kita fresh, kita gak tegang, otot-otot kita lemas gitu ya. Jadi kita gerak dulu, ice breaking dulu ya. Siap semuanya? Siap. Menyanyikan lagu pada hari Minggu. Sudah bisa semua? Sudah. Bagus ya. Siap ya? Bu Iva hitung 1, 2, 3. Pada hari
Kalian tahu tidak? Kita di dalam kelas ini biar tertib harus ada apa? Peraturan. Pinter. Iya, di kelas kita harus ada peraturan. Pengen semuanya belajar aman dan nyaman? Pengen gak sih belajar menyenangkan? Iya. Nah, biar kelas kita aman, kita nyaman dalam belajar, kemudian kita juga senang berada di kelas kita. Nah, kita buat keyakinan yang kita sepakati bersama-sama. Mau? Baik ya. Oke, kita buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kira-kira menurut anak-anak semua, keyakinan apa saja yang perlu ada di kelas kita? Siapa bisa menunjukkan? Boleh Mbak Alisa, Mbak? Pakai masker dari rumah. Pinter. Ya, satu. Semua setuju? Satu, memakai masker dari rumah. Ya. Jadi, kalian harus memakai masker. Oke, ada lagi? Oh, Mas Jikra. Apa Mas Jikra? Datang tepat waktu. Pinter. Semua yang lain setuju datang tepat waktu? Berarti tidak ada yang terlambat. Ya, datang tepat waktu. Ada lagi? Mungkin yang lain? Oh, boleh Mas Aji. Merapikan sepatu di depan kelas. Merapikan sepatu di depan kelas. Berarti kalian masuk kelas, berarti sepatunya ditata dengan rapi gitu ya? Iya. Ya, baik. Meletakkan sepatu dengan rapi gitu ya? Meletakkan sepatu dengan rapi. Selanjutnya ada lagi? Oh, boleh Mbak Devina, Mbak. Tidak boleh jajan di luar. Tidak boleh jajan di luar. Oh iya, betul, karena sekolah kita itu adalah sekolah adiwiyata. Jadi kita kalau jajan tidak boleh sembarangan. Apalagi kalau jajan sembarangan itu bungkusnya pakai apa anak-anak? Plastik. Iya, jadi kita bawa bekal dari rumah. Oke, bagus. Tidak boleh jajan di luar. Berarti tidak boleh jajan di luar itu selama bersekolah, nggih? Jajan di luar. Baik, ada lagi? Oh, boleh ya. Yang belakang dulu tadi ya, yang tunjuk jari yang Mbak Alvina dulu ya. Dari rumah. Apa Mbak Alvina? Dari rumah. Oh iya, tadi kan tidak boleh jajan. Nah, berarti kalau tidak boleh jajan wajib membawa bekal dari rumah. Bekalnya apa? Minum dan makan. Boleh makanannya bikinan ibu, bikin kue atau apa gitu ya. Jadi membawa bekal dari rumah. Siapa yang suka masakan bikinannya ibu? Wah, ternyata semuanya senang makanannya yang dibuat oleh ibu ya. Baik, ada lagi? Oh, tadi ada Mbak Asna, apa? Mengerjakan PR tepat waktu. Nah, mengerjakan PR tepat waktu itu juga termasuk salah satu yang harus kita tepati. Setuju semuanya? Setuju. Baik. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini tadi ada lagi? Oh, Mas Ilyas, boleh. Pakaian rapi dan sopan. Oh iya, itu yang nggak boleh lupa. Kalian mau berangkat sekolah, bajunya kowor-kowor, ya betul. Sini nggak dikancing, ya nggak.
terus rambutnya gondrong, boleh nggak? Enggak. Nah, berarti kita tulis ya. Semua setuju ini? Setuju. Berpakaian rapi dan sopan. Dan sopan. Baik. Ada 7. Ada lagi? Sudah cukup ini? 7 cukup? Ya. Baik. Nah, ini tadi adalah keyakinan kelas yang harus kita laksanakan bersama-sama. Nah, tentunya pasti dari salah satu kalian suatu saat ada yang lupa, betul tidak? Nah, sekarang kalau lupa, kalau melanggar keyakinan kelas, konsekuensinya apa? Kira-kira mau diberi konsekuensi enggak? Diberi enggak? Diberi. Oh iya, berarti ada sanksi dan konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini sebagai bentuk tanggung jawab dari kalian semua. Konsekuensi. Jadi, kalau kalian melanggar ini keyakinan kelas, berarti apa konsekuensinya? Nah, apa Mas Afan? Oh, disuruh berlari. Waduh, berarti nek telat berlari gitu ya? Lari kemana? Ke rumah? Oh, di lapangan. Iya. Oh, berarti disuruh berlari. Waduh. Yang lain coba, yang lain. Masa disuruh berlari? Nggak jadi belajar dong. Katanya mau ke sekolah, katanya mau belajar. Ya nggak? Coba yang lain. Ada? Suruh bersihin toilet aja. Apa Mbak Amelia? Suruh bersihin toilet. Oh, bersihin toilet. Waduh. Nah, nanti kalau bersihin toilet kalian nggak jadi belajar lagi. Ya nggak? Iya. Terus belajarnya kapan? Katanya ke sekolah pamit sama Bapak Ibu. Pak, Bu, mau ke sekolah, mau belajar. Nah, ternyata di sekolahan kamu bersihin toilet. Nah, ada yang lain? Berdiri di depan kelas. Waduh, Mas Danang mau berdiri di depan kelas. Wah, nulisnya gimana? Nulisnya sambil berdiri. Oh, ye. Ada lagi? Mungkin ada yang lebih tepat gitu apa? Coba. Yang lebih tepat apa? Kalau kita melanggar yang sekiranya, coba kalau misalnya kalian melanggar, kemudian kalian disuruh berlari, ada yang bersihin toilet, kemudian disuruh berdiri, itu kira-kira kalian rugi atau untung? Rugi. Ruginya kenapa? Tidak bisa belajar. Nah, pintar, karena tidak bisa belajar. Nah, bagaimana kalau misalnya ya ini, jika nanti ada yang melanggar, konsekuensinya kita suruh minta maaf sama teman-teman sekelas aja. Bagaimana? Setuju. Ya, kita tulis ya. Minta maaf kepada teman satu kelas gitu ya. Teman satu kelas. Kemudian kira-kira dia mengulangi lagi enggak ya? Enggak. Kalau sudah berbuat salah, terus berikutnya diulangi lagi enggak? Enggak. Nah, terus berarti gimana itu? Dan apa? Iya, pintar. Mbak Alvina ya, berjanji. Jadi minta maaf kepada teman satu kelas dan berjanji. Iya, bagus. Berjanji untuk tidak mengulanginya. Oke. Baik. Nah, begini. Baik. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau menyampaikan apresiasi? Sudah jelas ini? Ya. Jadi ini adalah keyakinan kelas 5, kelas kita. Jadi mari kita patuhi bersama. Baik, terima kasih. Coba semuanya kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat.
keyakinan kelas kita. Gitu nggih? Baik, kalau begitu kita siap belajar ya. Silakan dibuka bukunya. Kita mulai belajar tema. Baik. Ya, Mas Cika. Bu, maaf saya terlambat sekolah. Loh, kenapa Mas Cika terlambat? Saya harus menjaga adik di rumah, Bu. Lah, adik kenapa kok di rumah sendirian sama kamu? Ibu Tinggal kemana? Ibu ke pasar. Oh, ibu sudah di pasar. Nah, terus sekarang Mas Cika udah berangkat. Adik sama siapa? Sama ibu dan bapak. Oh, sama ibu dan bapak udah pulang dari pasar. Oh, lah ini kenapa Mas Cika nggak pakai masker? Maskernya lupa memakainya, Bu. Lupa. Berarti ketinggalan nggak bawa ini? Enggak. Oh, sudah datang terlambat, lupa nggak pakai masker. Mas Cika sudah tahu kan keyakinan di kelas kita? Sudah. Apa keyakinannya? Memakai masker dari rumah. Iya. Datang tepat waktu. Iya, lu kenapa nggak pakai? Nah, baik. Kemudian sudah tahu konsekuensinya kalau melanggar keyakinan? Sudah. Apa? Minta maaf kepada teman satu kelas dan berjanji tidak mengulangi lagi. Oh gitu. Berarti Mas Cika untuk hari ini hanya sehari ini aja ya? Tidak mengulangi lagi? Ya, bagus. Baik kalau begitu. Mas Cika juga ternyata anaknya sayang sama adik ya. Jadi sampai nungguin sampai ibu pulang dari pasar, sampai terlambat ke sekolah. Baik kalau gitu, coba sekarang kamu minta maaf sama teman-teman semuanya. Maaf ya teman-teman, saya terlambat sekolah. Maaf ya teman-teman, saya terlambat berangkat sekolah karena saya menjaga adik dulu. Saya tidak membawa masker dan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Baik, terima kasih. Berarti kalian memaafkan Mas Cika ya? Iya. Berarti Mas Cika boleh ikut belajar hari ini? Boleh. Baik, terima kasih. Mas Cika silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoro Cakra Aji Widyasmoro, kelas 5 SD di SDN Sedayu 4. Kemarin selama pandemi belajarnya secara daring. Di saat sinyal terputus-putus, suara tidak jelas. Alhamdulillah sekarang sudah boleh PTM terbatas. Saya di sekolah belajarnya dengan Bu Iva. Bu Iva itu menjelaskan dengan jelas dan cermat. Saya mendukung kegiatan guru penggerak. Semangat Bu Iva, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.